Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Putri dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Perbandingan Media Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Video dan Lembar Kerja pada KBTK Aula D Gemintang. Mengapa saya memilih topik ini? Yang pertama, dilihat dari segi pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mencapai tujuan pendidikan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, anak bisa dibina untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Menurut hasil penelitian di bidang neurologi seperti yang dilakukan oleh Bloom, seorang ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 hingga 4 tahun mencapai 50%. Hal ini berarti pada usia tersebut diperlukan upaya untuk merangsang otak agar dapat berkembang secara optimal, salah satunya melalui pendidikan. Pada tahun 2020, seluruh dunia sedang dihadapi oleh wabah COVID-19, di mana wabah ini dinilai cukup berbahaya karena penyebarannya cukup cepat. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020, maka seluruh proses pembelajaran dilakukan dari rumah demi kesehatan dan keselamatan bersama. Nah, dalam proses pendidikan tersebut dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan pembelajaran jarak jauh di Kota Malang yaitu KBTK Aula D Gemintang, di mana TK ini menggunakan media pembelajaran berupa video dan lembar kerja untuk membantu dalam proses penyampaian materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan media pembelajaran jarak jauh menggunakan video dan lembar kerja pada KBTK Aula D Gemintang. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka dibutuhkan metode penelitian yang terdiri dari yang pertama yaitu subjek penelitian, di mana subjek penelitian kali ini adalah satu orang guru dan satu orang murid serta satu orang wali murid dari KBTK Aula D Gemintang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Sunyono 2011 mendefinisikan wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak langsung dengan sumber data responden atau terwawancara. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama berupa draft wawancara yang berisi serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian ada catatan yang akan digunakan untuk mencatat jawaban dari narasumber serta alat komunikasi berupa smartphone yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan narasumber. Yang pertama adalah mekanisme penggunaan media video, di mana guru-guru membuat rekaman video berisi materi, pertanyaan, dan hafalan. Hafalan di sini bisa berupa surat pendek dari Al-Quran, doa pendek, hadis, maupun kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian guru tersebut akan memberikan video hasil rekamannya kepada wali murid sebagai bahan belajar untuk anak-anaknya. Setelah itu, wali murid akan merekam video anak yang menjawab pertanyaan sekaligus melakukan hafalan, kemudian mengirimkan video tersebut ke gurunya untuk dinilai. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan media lembar kerja. Yang pertama, guru-guru akan menyusun 3 lembar kerja yang terdiri dari 2 lembar kerja materi dan 1 lembar kerja khusus untuk hafalan beserta jadwal pengerjaannya. Kemudian, guru tersebut akan memberikan lembar kerja tersebut kepada wali murid untuk diberikan kepada anaknya untuk dikerjakan. Kemudian, wali murid akan memfoto jawaban dari lembar kerja dan merekam video hafalan dari anaknya. Setelah itu, foto dan video tersebut akan dikirimkan kembali kepada gurunya untuk dinilai. Skala kemudahan penggunaan dari 1 tidak membantu hingga 5 sangat membantu. Bagi guru maupun murid dan wali murid, media video memiliki nilai 4 dari 5, sedangkan media lembar kerja memiliki nilai 3 dari 5. Hasil wawancara berikutnya yaitu kelebihan video, kelebihan dari lembar kerja, kekurangan video, kekurangan lembar kerja dilihat dari sisi guru dan sisi murid dan wali murid. Dari sisi guru, kelebihan video yaitu penyampaian materi lebih mudah dan murid dirasa tidak akan bosan. Sedangkan dari sisi murid dan wali murid, video ini lebih cepat menarik perhatian anak karena berisi audio dan visual yang interaktif.
Kemudian kelebihan dari lembar kerja dari sisi guru adalah guru di sini tidak kebingungan untuk mencari materi secara mendadak. Sedangkan dari sisi murid dan wali murid, menurutnya lembar kerja lebih mengajarkan anak untuk membaca dan memahami materi. Sedangkan kekurangan dari video dilihat dari sisi guru, yaitu guru-guru merasa terburu-buru untuk membuat video setiap harinya. Sedangkan dari sisi murid dan wali murid, dengan adanya media video, wali murid merasa harus memberikan 1 hingga 2 video sebagai reward atas kemauan anaknya karena sudah mau belajar. Kemudian kekurangan dari lembar kerja dari sisi guru, yaitu guru-guru di sini tidak bisa menyampaikan materi pendahuluan seperti berada di kelas. Sedangkan dari sisi murid dan wali murid, kekurangan dari lembar kerja yaitu wali murid harus membacakan ulang materi yang belum dipahami oleh anaknya dan anak-anaknya cenderung kurang semangat. Dari kedua media tersebut, media manakah yang lebih disukai? Baik dari guru maupun murid dan wali murid, KBTK Olah Gemilang lebih menyukai media video. Mengutip jawaban dari hasil wawancara dengan guru KBTK Olah Gemilang menyebutkan, menurut saya penjelasan menggunakan video lebih efektif karena saya mengajar anak TK yang notabene lebih senang bila ada kontak mata, walaupun hanya sekedar video yang tidak bisa melibatkan tanya jawab. Selain menurut saya lebih efektif, pasti anak-anak lebih senang dan dapat menerima penjelasan seperti bila mereka ada di dalam kelas. Sedangkan mengutip dari jawaban murid dan wali murid KBTK Olah Gemilang menyebutkan bahwa media pembelajaran yang kami sukai saat ini untuk memudahkan penyampaian kepada anak berupa video, karena anak lebih antusias dan lebih mudah memahami setiap materi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa media pembelajaran video dan lembar kerja memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu perbedaannya adalah dari segi bentuk medianya, di mana video termasuk dalam bentuk media audiovisual. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanti 2015 yang mendefinisikan video sebagai media penyampai pesan termasuk media audiovisual atau media pandang dengar. Di sisi lain, lembar kerja termasuk dalam bentuk media visual saja. Menurut Wijayanti 2008, lembar kerja siswa merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan yang akan dihadapi untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Mekanisme dari penggunaan media video dan lembar kerja juga berbeda. Seperti yang sudah disebutkan di hasil penelitian tadi, cukup untuk membuktikan bahwa media video bisa menjadi perantara yang baik untuk seorang guru dalam menyampaikan materi. Sedangkan untuk lembar kerja, itu cukup untuk memberikan pemahaman materi kepada peserta didik. Dengan mekanisme penggunaan yang berbeda, kedua media ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan menggunakan media video, penyampaian materi dari guru dirasa lebih mudah, dan murid yang menontonnya juga pasti tidak akan merasa bosan. Selain itu, media video lebih cepat untuk menarik perhatian murid yang masih anak-anak karena berisi audio dan visual yang interaktif. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Hairayanti DKK 2019. Fasilitas multimedia dapat membuat belajar lebih menarik, visual, dan interaktif. Melalui video, panca indera dan kemampuan psikomotor anak-anak akan lebih terasa dan berkembang. Menurut Bu Syairi DKK 2016, manfaat penggunaan media video pada ranah psikomotorik adalah video memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja. Di sisi lain, kekurangan dari penggunaan media video selain membutuhkan paket data yang cukup besar, dengan menonton video, anak-anak mudah tergoda untuk menonton tayangan hiburan yang lain melalui smartphone yang digunakan untuk proses pembelajaran. Terkadang, hal ini mengakibatkan para wali murid diminta oleh putranya untuk memberikan reward atas kemauan belajar mereka berupa 1 atau 2 video hiburan yang lain. Hal ini serupa dengan pendapat Sanaki dalam Purwanti 2015 yang menjelaskan bahwa salah satu kelemahan media video adalah murid mudah tergoda untuk menayangkan hiburan lain sehingga suasana belajar terganggu. Penggunaan media pembelajaran berupa lembar kerja juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi anak-anak yang belajar melalui lembar kerja, mereka akan membuat kemampuan membaca mereka meningkat. Selain itu, dengan membaca lembar kerja, mereka akan terlatih untuk berpikir kritis dalam berbagai hal bidang studi.
Pendapat ini sejalan dengan Abdurrahman dalam Dewi 2015 yang menyatakan membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki semua siswa karena melalui membaca siswa dapat belajar banyak tentang berbagai bidang studi. Di sisi lain, lembar kerja ini tidak dilengkapi oleh materi pendahuluan. Hal ini berdampak pada wali murid yang harus memberikan materi terlebih dahulu karena terkadang anak-anak masih belum paham akan isi dari lembar kerja tersebut. Padahal seharusnya lembar kerja yang baik dan benar berisi kegiatan belajar yang sistematis, menarik, mudah dipahami, jelas, dan logis. Dikutip dari Hayati 2016. Atas pertimbangan beberapa hal di atas, baik guru maupun murid KBTK Aula D Gemintang lebih menyukai penggunaan media pembelajaran berupa video. Salah satu alasannya adalah penjelasan materi menggunakan video dirasa lebih efektif dibandingkan menggunakan lembar kerja. Selain itu, anak-anak KBTK lebih senang bila ada kontak mata, walaupun hanya sekedar video yang tidak bisa melibatkan tanya jawab. Selain lebih efektif, pasti anak-anak lebih senang dan dapat menerima penjelasan seperti ketika mereka ada di dalam kelas. Melalui media pembelajaran berupa video, anak-anak lebih antusias untuk belajar dan lebih mudah memahami setiap materi. Dari hasil dan pembahasan data hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran jarak jauh berupa video lebih baik dibanding lembar kerja pada KBTK Aula D Gemintang. Perbandingan ini dapat dilihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembelajaran, di mana media video lebih efektif dan lebih menarik untuk digunakan pada proses pembelajaran di KBTK Aula D Gemintang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.